Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita langsung ikuti Editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 26 Februari 2021, vaksinasi demi mutu pendidikan. Vaksinasi demi mutu pendidikan. Sistem pembelajaran jarak jauh banyak dikeluhkan guru, siswa, dan orang tua. Keterbatasan gawai hingga tidak meratanya akses internet membuat alternatif pembelajaran di tengah pandemi ini tidak maksimal, membuat peserta didik tidak mendapatkan kompetensi sesuai tingkatan. Tak ayal, pemerintah menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas vaksinasi untuk memulihkan sistem pendidikan. Guna memastikan hak belajar, salah satu hak dasar anak-anak tetap bisa terpenuhi, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses internet. Pemerintah telah memulai proses vaksinasi terhadap para tenaga pendidik. Presiden Joko Widodo menargetkan 5 juta guru dan tenaga pengajar harus tuntas divaksin pada Juni mendatang. Sehingga proses pembelajaran tatap muka bisa dimulai Juli. Pro dan kontra mengiringi wacana pembukaan kembali sekolah. Argumentasi para pendukung karena dengan vaksinasi bagi para guru, maka mereka mempunyai imunitas untuk meminimalkan penularan COVID-19 kepada anak didik mereka. Dengan demikian, saat ini tinggal mengatur bagaimana protokol kesehatan bagi anak didik agar proses belajar mengajar bisa berlangsung aman. Protokol kesehatan yang harus diterapkan termasuk skema pembatasan jumlah siswa dalam kelas. Sedangkan sejumlah pihak lainnya meminta pemerintah tidak terburu-buru. Pasalnya, vaksinasi tidak cukup hanya bagi tenaga pendidik, mestinya pemerintah lebih dahulu mengupayakan vaksin bagi usia anak sekolah. Vaksin CoronaVac buatan Sinovac belum direkomendasikan untuk usia di bawah 18 tahun. Sebelum membuka tatap muka, pemerintah didorong untuk merancang pengujian vaksin untuk usia anak agar herd immunity atau kekebalan kelompok terwujud. Tanpa vaksinasi terhadap peserta didik, potensi penularan akan tetap terjadi. Tinggal pemerintah memilihnya. Jika bertekad untuk membuka sekolah, tentu penyiapannya harus matang dalam hal penerapan protokol kesehatan dan skema pembelajaran. Tidak bisa pemerintah hanya mengejar target vaksinasi guru dan pendidik, tetapi ALPA menyiapkan rancangan pembelajarannya. Pemerintah ingin meminimalisasi ancaman learning loss atau pembelajaran tidak bisa memenuhi kompetensi akibat pandemi. Dalam pendidikan, mestinya memang tidak boleh ada toleransi soal kualitas. Untuk dunia pendidikan, tidaklah sekadar ada, tetapi juga menjaga kualitasnya. Ini terutama penting karena dampak panjang sebuah pendidikan. Bagaimana jadinya masa depan bangsa ini jika kualitas pendidikan anak-anak saat ini dibiarkan rendah dan seadanya? Hak anak untuk mendapat pendidikan berkualitas harus dipenuhi, seiring dengan tetap menjaga hak anak untuk tetap terhindar dari paparan COVID-19. Menerapkan tatap muka dengan protokol kesehatan yang layak bisa menjadi solusi untuk mengembalikan kualitas pendidikan di tengah pandemi. Rancang sistem pendidikan tatap muka yang mengadaptasi protokol kesehatan. Kalau perlu, atur jam sekolah dalam sistem shift sehingga tidak terjadi kerumunan. Bahkan jika perlu, untuk tahap awal, sekolah tidak menerapkan jam pelajaran secara penuh. Selain itu, target agenda pembelajaran tatap muka ini juga mesti mendapat dukungan para orang tua dan seluruh pemerintah daerah. Pastikan sekolahnya siap, gurunya siap, siswanya siap, orang tuanya siap, dan pemerintah daerahnya siap. Jika salah satu tidak siap, maka tunda buka sekolah tatap muka karena akan berpotensi menjadikan sekolah sebagai klaster baru. Harus dipastikan juga bahwa kasus COVID-19 di wilayah itu sudah landai. Tidak hanya memperhitungkan aspek keamanan kesehatan, tetapi juga aspek kesiapan teknis dan psikologis. Vaksinasi demi mutu pendidikan itulah yang akan kita bahas pada pagi ini. Mas Jaka, kita coba bertanya dulu Mas kepada Ketua
Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Unifa Roshidi. Bu Unifa, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Terima kasih Bu sudah memberikan waktu. Bu Unifa sudah divaksin? Saya vaksin perdana yang di istana itu. Oh iya, berarti sudah 2 kali ya? Sudah. Oke, Bu, pertanyaannya begini, kalau memang kemudian kita asumsikan, kita doakan supaya vaksinasi guru itu berjalan lancar, katakanlah selesai 5 juta tenaga pengajar itu disuntik vaksin di bulan Juni, apakah serta-merta bulan Juli sekolah itu akan tatap muka semuanya, Bu? Iya, kita kan punya waktu nih. Dari bulan sekarang, bulan Februari kepada bulan Juni, itu adalah untuk merancang segala sesuatu yang terkait dengan rencana pembukaan sekolah baru. Tetapi kan kita semua sepakat bahwa kita lakukan ini demi mutu pendidikan, hak anak menerima pendidikan yang bermutu. Jadi memang terlepas dari pro kontra, kita harus berani mulai membuka, mengurai. Salah satu yang diurai adalah gurunya, gitu ya. Nah, saya juga melihat bahwa siswanya betul. Nah, kita bisa beragam skenario yang bisa kita buat. Misalnya ya, pemerintah misalnya menyediakan seperti yang di negara-negara lain, ya, new normal, new hope. Jadi misalnya mereka melakukannya misalnya dengan tes swab atau apapun ya, yang dilakukan secara reguler kepada siswanya, kepada gurunya, sehingga kita pastikan. Ya, kita pastikan. Jadi harus ada skematik kesehatan, skematik pembelajaran, skematik tata kelola. 3 skematik itu yang harus disiapkan untuk mendukung atau mendorong dibukanya pembelajaran. Gitu, Oke, Bu Unifa, ini kan kalau kemudian seperti tadi, misalnya murid di tes secara berkala, kan akan muncul lagi pertanyaan, Bu, bagaimana dengan biayanya, siapa yang menanggung? Kalau itu kan menjadi pertanyaan juga. Tapi pertanyaan saya begini, Bu, kenapa tidak diambil saja kebijakan seluruhnya bahwa full PJJ ini sampai akhir tahun ini, Bu, dengan harapan vaksin untuk anak-anak bisa keluar dan anak-anak juga sudah divaksin dulu, baru benar-benar mulai belajar tatap muka lagi. Bagaimana, Bu Unifa? Iya. Hipotesis itu bisa berbagai macam. Pertanyaannya, apakah kita nanti akhir tahun itu sudah yakin juga, gitu kan? Yang penting adalah kita melakukan sebuah upaya bagaimana proses pembelajaran ini ya bisa dilaksanakan dengan benar sesuai protokol kesehatan dengan tata kelola yang baik, semuanya selamat. Karena sekarang kan ternyata juga sudah banyak sekolah-sekolah yang buka juga nah, kita kan sambil mengevaluasi. Jadi ada yang melakukan exercise mengatakan pakai pilot project gitu. Ada yang mengatakan harus siswanya dulu gitu. Sekarang siswanya belum ada. Saya mendengar tadi di Metro itu belum ada yang teruji untuk vaksinnya ya kan. Peruntukan untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak gitu. Di negara-negara lain juga di Inggris misalnya mereka sudah mulai membuka pada bulan Maret dengan skema di 3T ya, tes ya, tracing gitu mereka, terus kemudian treatment gitu. Kalau kita mencoba itu dilakukan dengan kita dengan sangat hati-hati mengevaluasi, tapi jangan tanyakan dana. Kalau dana itu pemerintah daerah yang paling tepat untuk menjawab. Dan saya kira dengan model efisiensi misalnya program-program yang nggak penting, ya kita skip dulu semuanya untuk agar anak-anak mendapatkan pembelajaran yang Bu Unifa, optimal. Ini pertanyaan terakhir, Bu. PGRI sikapnya seperti apa? Apakah memberikan otoritas kepada masing-masing daerah untuk memutuskan bagaimana nanti di tahun ajaran baru bulan Juli, atau berharap itu satu keputusan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berlaku umum nasional, apapun dan dimanapun daerahnya? Bagaimana, Bu Unifa?
Kalau PGRI sikapnya selalu nggak bisa mengambil satu kebijakan untuk semua. Selalu kita harus berdiskusi dulu dengan pemerintah daerah, COVID, Satgas COVID Satgas COVID ya. Satgas COVID setempat, kemudian Mhm. komite sekolah, ya kan, dan Iya. kita melihat juga setiap daerah. Kan misalnya sekarang ini 7 provinsi dulu yang karena penyebarannya yang paling tinggi. Kita akan melihat, tetapi begini, yang harus semua orang pikirkan adalah semakin lama anak-anak ini, keselamatan yang utama ya. Tetapi harus kita pikirkan adalah bahwa jangan sampai anak-anak kita itu di rumah tapi juga tidak pasti. Ada yang namanya Oke. putus belajar. Ada juga kita treatment yang tidak jelas. Yang Iya. pasti semuanya kita di luar perdebatan adalah memberikan yang terbaik buat anak didik kita. Itu sih Baik. sebenarnya dengan kesehatan, keselamatan yang utama. Baik, kita pantau nanti sama-sama bagaimana langkah-langkahnya Bu Unifa Rosyidi. Terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Bu Unifa. Pagi. Nah, pertanyaannya itu Mas Jaka, ketika ada rencana besar, kan penjabarannya harus lebih jelas. Apakah memang kemudian misalnya Menteri Pendidikan menyerahkan kepada masing-masing daerah bulan Juli nanti seperti apa? Atau lebih baik diputuskan memang kalau memang mau tatap muka itu harus ada persyaratan ketat demikian-demikian, atau sekaligus saja tunggu sampai anak-anak dapat vaksin baru tatap muka? Ya sebenarnya kan akhir tahun atau awal tahun ini ya, akhir tahun kemarin itu kan sudah ada SKB 4 menteri. Iya. Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Intinya membolehkan pembelajaran tatap muka di daerah-daerah tertentu, bukan mewajibkan ya, tapi membolehkan. Tadinya ya? Ya, dan sudah ada beberapa daerah yang melakukan pembelajaran tatap muka. Dari KPI paling tidak ada sekitar 17 daerah lah. Dan masih banyak kekurangan, tetapi ada beberapa juga yang sudah mulai bagus dalam pelaksanaannya. Seperti umpamanya mereka betul-betul menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat di sekolah. Juga ada pembatasan jam belajar yang biasanya 8 sampai 7 jam menjadi 3 sampai 4 jam. Kemudian juga kapasitas sekolah dipangkas menjadi paling tidak 50%. Kalau sekolah menengah itu yang biasanya 34 paling juga jadi 17 dengan sistem shift juga. Sebenarnya sudah ada contoh-contoh seperti ini, tetapi sekali lagi kita juga belum bisa memastikan bahwa model-model seperti itu bisa terlaksana semuanya dengan baik. Karena KPAI juga menemukan banyak kekurangan. Ada sekolah yang sebenarnya daerahnya menerapkan PSBB tetapi dia nekat melakukan tatap muka. Padahal itu kan sangat berisiko. Saya pikir persoalan-persoalan seperti ini harus betul-betul dipastikan, harus ada regulasi yang jelas dari Kementerian pusat, kemudian juga didelegasikan ke daerah. Karena ini kan pelaksanaannya kan di pemerintah daerah. Betul. Artinya bahwa mereka yang daerah yang betul-betul paham situasi daerah masing-masing, sehingga mereka yang paham juga bagaimana menerapkan pembelajaran tatap muka di sekolah mereka. Saya pikir ini sebuah betul tadi Ibu Ketua PGRI, betul masih ada waktu untuk melakukan persiapan kalau toh nanti bulan Juli akan dilakukan pembelajaran tatap muka. Tetapi sekali lagi sebenarnya kan sekarang yang hampir dipastikan siap itu kan baru satu aspek, yaitu aspek mendidik yang sudah divaksinasi. Dengan asumsi sudah selesai loh. Dengan ini kan baru mulai disuntik nih Mas. Betul. Nanti kan rencana kan Juni target 5 juta. Ya, rencananya kan? Betul. Kan masih ada aspek-aspek lain yang juga harus siap. Daerahnya, sekolahnya, orang tuanya, dan salah satu yang sangat penting adalah siswanya. Mereka siap nggak untuk melakukan pembelajaran tatap muka? Jangan sampai pembelajaran tatap muka ya justru akan menjadikan klaster-klaster baru. Kalau kita belajar dari pengalaman, belakangan kan banyak sekali, cukup banyak pesantren yang justru menjadi klaster penularan. Betul. Ada di Tasikmalaya, kalau data di mana ada beberapa sampai Februari misalnya udah ada 632 santri yang terpapar. Itu tatap muka tuh mereka ya? Iya, karena mereka tatap muka setelah liburan semester kemarin atau semester mulai semester akhir ini, ya dia
tatap muka, mungkin juga tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat, ya mereka banyak sekali yang tertular. Saya pikir yang seperti ini kan harus kita antisipasi semaksimal mungkin. Jangan sampai nanti anak-anak yang belum bisa mendapatkan vaksin, karena memang belum ada vaksin untuk anak-anak, itu justru akan tertular. Harusnya sih ketika ada ujaran atau rencana besar dari pemerintah pusat, itu sudah disiapkan ke bawah ya, karena faktanya beberapa sekolah itu masih belum tahu bagaimana rencananya. Ini waktu tinggal 3 bulan, ini Februari sudah mau habis Mas. Apakah waktu ini cukup? Karena kita sedang konsentrasi juga ke vaksinasi misalnya. Bagaimana ini dilakukan, kita bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita dengarkan dulu Mas, bagaimana pendapat pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cilegon, Banten, ada Pak Izar. Pak Izar, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Jaka. Selamat pagi Pak Izar. Bagaimana Pak masukan dari Anda nih untuk bagaimana setelah vaksinasi langsung tatap muka atau seperti apa menurut Anda Pak Izar? Ya oke, kebetulan saya senang sekali topik kita hari ini mengenai ini ya. Karena saya juga sebenarnya saya tenaga pendidik juga ya. Jadi ya saya juga nyambi-nyambi jadi dosen juga, jadi tahulah kira-kira ya. Iya Pak. Ya begini ya, udah hampir 1 tahun 2 semester ini saya tidak pernah bertemu dengan mahasiswa ya. Jadi pengalaman saya bahwa memang sistem belajar jarak jauh ini kurang efektif lah ya. Kita kan kalau belajar itu kan harus melihat orang itu apa fokus atau tidak, mereka memperhatikan kita. Kalau tidak tatap muka ini kita tidak tahu. Bahkan kadang-kadang saya coba ngetes mereka yang sudah nyambung itu, adik bisa dipanggil atau tidak. Banyak yang nggak bisa, berarti nggak fokus mereka kan. Ya, begitu di absen mereka nggak ada gitu ya kan, jadi nggak fokus mereka. Jadi saya sangat setuju berbicara mengenai vaksin. Saya kira memang dunia pendidikan itu harus masuk dalam prioritas gitu ya. Setelah tenaga kesehatan, mari kita bergeser ke dunia pendidikan ya. Kemudian mengenai persiapan, saya kira sudah cukup waktulah buat kita untuk mengkaji pengalaman-pengalaman kita untuk mempersiapkan segala-galanya, masalah disiplin dan sebagainya. Kemudian kita bisa memanfaatkan tenaga guru atau bana pendidik ini untuk selalu mengingatkan masyarakat, dalam hal ini siswa dan mahasiswa, untuk selalu mereka terdidik akan hal-hal yang bersifat penting, protokol dan sebagainya. Itu kita manfaatkan di sini. Nah, kemudian mengenai apakah kita bisa langsung tatap muka, saya kira kalau tidak semuanya bisa bertahap gitu. Mungkin dari mahasiswa dulu, baru SMA, SLTA, yang mana sudah siap langsunglah. Mungkin tidak semuanya langsung siap gitu, tapi yang sudah siap mungkin yang mana dulu. Saya perhatikan kalau mahasiswa, saya pikir itu harus sudah siap gitu loh. Kemudian sudah lebih dewasa ya. Gitu. Lebih dewasa, lebih bisa mau diarahkan dengan kemudian nanti kalau ada penjelasan kepada mahasiswa atau siswa tentang apa yang harus dijelaskan tentang protokol, itu harus ada acuan yang jelas. Jangan salah guru yang beda, dosen yang berbeda dengan pendapat yang berbeda. Harus ada acuan apa yang harus dikomunikasikan kepada. Betul, ada standarnya dia. Ya, saya kira demikian. Makasih. Baik, terima kasih Pak Izar di Cilegon, Banten. Selamat pagi. Di belakang Pak Izar ada Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Ya, bahan kita pagi hari ini ada 2 bahasan, yaitu mengenai vaksin dan pendidikan. Tekanan saya kepada kedua hal tersebut. Yang pertama mengenai vaksin. Pengamalan saya dengan vaksin yang pertama saya lakukan hari Senin kemarin. Sangat menyedihkan sekali ya. Itu mereka yang datang berduyun-duyun itu mereka kalangan menengah ke atas. Mereka ini ada yang mantan-mantan para pedagang semuanya. Mengertilah maksud saya. Para pebisnis. Ya, jadi masyarakat kelas bawah itu kelihatannya boleh katakan sangat tidak ada. Ya mungkin ada beberapa gelintir. 90% itu mereka itu ada kalangan pedagang-pedagang, bekas pedagang, mantan pedagang. Yang setelah tahun lalu mereka melakukan usaha-usaha di bidang itu. Jadi kelompok-kelompok ini yang menikmati itu, baik di Tanah Abang maupun di mana saya. Nah, saran saya sekarang itu kepada pemerintah, berikanlah edukasi yang semaksimal mungkin ya kepada masyarakat kelas bawah. Karena apa? 70% masyarakat kita sekarang ini sudah berada daripada ekonomi kelas bawah. Sekarang ini ya. Untuk itu saya menyarankan baik dalam hal menggunakan masker, cuci tangan,
jarak bila mungkin. Itu harus ditekankan kepada mereka-mereka yang menerima bantuan sosial tadi dan bantuan segala macam bantuan itu. Pada mereka ini harus diberi tekanan. Kalau mereka tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan pemerintah, mereka akan ditinjau kembali hak-hak mereka mendapatkan hak-hak bantuan sosial. Ini kepada mereka. Dan mengenai pendidikan, ya, saya ingin menyampaikan. Ini cucu saya sekarang itu sangat menyedihkan sekali ya. Dalam pendidikan itu sekarang inilah saatnya kita menampilkan tokoh-tokoh yang bisa dijadikan tauladan. Khususnya bagi anak-anak tingkat SD, ya. Tokoh-tokoh tauladan itu dalam bentuk, apakah dalam bentuk cerita-cerita, bisa ditampilkan tokoh Dr. Muhammad Hatta masih kecil misalnya. Oke Pak Syahril, terima kasih Pak untuk pendapat Anda dari Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Pak Syahril ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak Bambang, singkat padat. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa guru, tenaga pendidik, dan dosen diberikan prioritas di dalam vaksinasi COVID-19 agar pendidikan belajar mengajar tatap muka bisa dilakukan di awal semester kedua atau bulan Juli 2021 ini. Nah, kebetulan Mas, saya ini seorang dulu pernah menjabat sebagai Ketua Komite SMA Negeri 1 Surakarta dan juga Ketua Jamiah SD Al-Azhar Solo Baru. Nah, terkait dengan hal yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Mas, ini seharusnya untuk ditindaklanjuti segera oleh pihak-pihak terkait, diantaranya Kementerian Pendidikan, kemudian pemerintah daerah, kemudian juga pihak sekolah maupun kampus. Nah, diantaranya Mas, untuk mensukseskan kaitannya dengan pendidikan tatap muka tersebut. Nah, contoh satu, pihak sekolah dan orang tua harus sepakat dan siap melaksanakan pendidikan tatap muka. Kemudian yang kedua, di sekolahan, murid, siswa, mahasiswa, dan pendidik harus disiplin mentaati protokol kesehatan. Di antaranya harus selalu bermasker, kemudian jaga jarak, cuci tangan. Yang ketiga, di tiap pintu masuk kelas harus disiapkan tempat cuci tangan. Sedang di dalam kelas harus ditata layoutnya, tempat duduk, diatur jaga jaraknya. Kemudian yang keempat, Mas, masuk sekolah harus diatur bergantian atau shift, diatur dengan shift. Kemudian yang kelima, Mas, membawa bekal makanan dan minuman atau dari rumah atau peralatan-peralatan untuk meminimalisir makan di kantin maupun adanya pedagang-pedagang yang ada di sekolah-sekolahan. Nah, kami mengusulkan agar sebelum bulan Juli nanti sudah ada pilot project di sekolahan yang disiapkan melakukan untuk pendidikan tatap muka tersebut yang dikoordinir oleh Dinas Pendidikan di daerah. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi. Para pemirsa memberikan saran yang sangat mengena. Masalahnya kembali lagi Mas Jaka, 3 bulan ini kan tidak lama ya, ini singkat sekali. Dan bagaimana kita tunggu saja sampai di ujung, atau dari sekarang memang kita harus sudah minta baik pemerintah, Kemendikbud ataupun dinas-dinas itu sudah menjabarkan bagaimana rencana detailnya. Ya sebenarnya tinggal jabarkan saja SKP 4 Menteri itu. Kan sudah ada dan sudah dilaksanakan di beberapa daerah. Tinggal bagaimana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu melakukan evaluasi pelaksanaan di sejumlah daerah. Apa yang kurang, apa yang sudah sesuai dengan guidance dan segala macam, itu bisa jadi pilot project. Jadi sebenarnya tidak terlalu waktunya masih cukup ya, karena sudah ada contoh sepertinya. Dan salah satu yang digariskan dalam SKB 4 Menteri kan salah satunya kan pelaksanaan pembelajaran tatap muka kan bertahap, tidak serentak. Dan saya pikir itu harus tetap masih relevan untuk dilaksanakan nanti meskipun para pendidik sudah divaksinasi. Karena kalau kita serentak, saya meragukan semuanya sudah siap. Umpamanya PAUD sama TK misalnya. Apakah iya kita bisa betul-betul mendisiplinkan anak-anak yang masih suka bermain itu untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan itu di SKB 4 Menteri juga tidak masuk ranah yang diutamakan untuk pembelajaran tatap muka. Harapannya sih dari sekarang sampai ke nanti bulan Juni atau Juli kita sudah tahu detailnya ya. Tapi kembali lagi pertanyaannya, itu bisa dilakukan tidak? Kita harus jeda dahulu Mas Jaka, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, kalau kita melihat memang kan COVID ini banyak yang kita belum ketahui ya.
melihat pengalaman ada saudara saya tinggal di Perancis, Mas. Sekolah dibuka, lalu dalam waktu 1 pekan langsung tutup lagi tatap muka karena ternyata ada anak yang tertular, dan tertular itu ternyata kan selama ini asumsinya begitu, anak-anak kalau tertular COVID bisa cepat sembuh dan dia kuat. Ternyata itu tidak, cukup parah sakitnya, dan akhirnya ditutup dan sampai sekarang masih belum sekolah tatap muka lagi. Apakah kita mau mencoba dulu begitu, atau memastikan dulu semua protokol kesehatan itu dilakukan dengan benar dan terus-terusan diawasi, karena kan kita makin kesini ini makin tidak disiplin ya. Bagaimana, Mas? Ya, sebenarnya kan kita menghadapi 2 pilihan yang sama-sama sulit ya. Artinya kalau kita tetap mempertahankan pembelajaran secara daring, tentu saja kualitas pendidikan akan menurun. Bahkan banyak yang menilai akan ada lost generation. Artinya karena mereka tidak mendapatkan hak pendidikan yang berkualitas, mereka dikhawatirkan menjadi generasi yang tidak berkualitas, tidak optimal juga. Kalau kita memaksakan untuk melakukan pembelajaran tatap muka kembali, tentu saja ini juga pilihan yang tidak gampang, karena ada risiko terjadi penularan di sekolah. Seperti tadi di Perancis, bahwa anak-anak juga cukup rentan sebenarnya. Tidak hanya di Perancis, di NTB, di beberapa wilayah NTB yang sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka mulai Januari, itu baru 2 bulan dilaksanakan, itu ada beberapa yang kena dan akhirnya ditutup lagi. Dan saya pikir persoalan-persoalan ini pertama yang pasti harus kita pastikan protokol kesehatan itu harus betul-betul dipatuhi. Kalau selama protokol kesehatan tidak dipatuhi, ya kita jangan mengambil risiko, jangan memaksakan diri. Nah, inilah ujung tombak yang harus betul-betul berperan adalah pemerintah daerah. Karena mereka yang paham betul situasi daerahnya, mereka yang paham betul bagaimana sosiologis daerahnya, dan mereka harus memastikan bahwa kalau nanti pembelajaran tatap muka dilakukan, protokol kesehatan tidak bisa ditawar-tawar. Ada sebenarnya sudah ada panduan juga beberapa protokol yang harus dipatuhi di sekolah. Misalnya soal kondisi kelas misalnya, tadi seperti kita bahas maksimal 50% dari kapasitas. Kemudian juga jadwal pembelajaran, paling tidak 50% dari waktu normal setiap hari. Kemudian juga perilaku yang harus betul-betul diterapkan oleh semua yang terlibat dalam pembelajaran itu harus wajib dipastikan, yaitu 3M. Dan kemudian juga tidak boleh ada kerumunan. Misalnya, ini misalnya kantin tidak boleh buka. Kemudian juga tidak boleh ada kegiatan ekstrakurikuler, tidak boleh ada kegiatan olahraga. Orang tua yang menjemput pun juga tidak boleh di pintu gerbang secara berkerumun. Sebenarnya poin-poin seperti ini secara regulasi sebenarnya kan bagus untuk mencegah protokol atau mencegah penularan. Tetapi kan selama ini kan kita dalam pelaksanaan terkadang masih jadi persoalan. Kedodoran. Ya, inilah tugas pemerintah adalah untuk betul-betul melakukan pengawasan dan memastikan bahwa protokol kesehatan betul-betul dipatuhi. Pertanyaan berikutnya begini, Mas, memang betul karena vaksin ini serba terbatas begitu ya, sehingga ada prioritas yang sangat beresiko terkena, lalu lanjut usia karena memang daya tahannya lebih lemah daripada yang lain, itu didahulukan. Tapi pertanyaannya kenapa tidak dipastikan atau dicarikan dulu vaksin untuk anak-anak ini supaya kemudian mereka ya ada tambahan pengamanan begitu, Mas Jaka? Ya, saya pikir cukup lama ya kalau kita nunggu itu ya. Kan butuh waktu yang tidak sebentar untuk melakukan uji klinis. Bio Farma kan sedang mengembangkan vaksin merah putih itu bisa jadi sebenarnya vaksin merah putih salah satunya harusnya diperuntukkan juga untuk usia 18 tahun ke bawah ya. Usia muda uji klinis nanti bisa diikut sertakan juga. Betul juga karena kalau kita menunggu dari produsen luar juga belum ada kepastian kapan mereka akan mengajukan uji klinis seperti itu. Saya pikir sebuah masukan yang bisa ini oleh pemerintah untuk segera melakukan itu. Kepastian dan tahapan-tahapan yang detail itu harus sudah ada dan juga dipastikan jangan sampai ada yang jadi-jadian. Karena kita sering mengalami dari menteri ini padahal ternyata tidak. Nah, itu akan kita bahas di bagian berikut. Mas Jaka dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Musa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, kalau kita bisa mengusulkan kepada pemerintah, apa Mas yang kita bisa usulkan konkret supaya kemudian
salus populi prima lex esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi itu bukan hanya sekedar lip service saja untuk anak-anak didik, bagaimana Mas? Ya saya pikir tadi kita bahas bahwa kita menghadapi pilihan sulit, tapi kita harus hadapi itu dan kita harus laksanakan, paling tidak kita menempuh langkah yang risikonya paling minimal lah. Tadi kita sebutkan sebenarnya ada 5 aspek bahwa harus siap orang tuanya, siap siswanya, siap pendidiknya, siap daerahnya, dan siap sekolahnya. Kalau sekarang kan yang kemungkinan siap karena sudah divaksinasi adalah pendidiknya. Sementara 4 lainnya itu harus kita pastikan siap juga. Nanti bulan-bulan Juli itu kalau toh mau dilakukan pembelajaran tatap muka. Selama 1 saja yang tidak siap, kita minta jangan dipaksakan. Jangan ambil risiko. Jangan ambil risiko. Kemudian juga bahwa kalau toh nanti harus dilakukan pembelajaran tatap muka pada bulan Juli, harus betul-betul dipastikan protokol kesehatan diterapkan secara super ketat. Kita tidak boleh ada toleransi sedikit pun. Dan itu adalah tugas pemerintah daerah karena mereka yang berwenang untuk mengawasi pendidikan di daerah masing-masing. Dan yang kalah penting tadi kita bahas juga bahwa alangkah baiknya pemerintah segera menyiapkan vaksin untuk anak-anak di bawah usia 18 tahun. Jadi betul ada vaksin merah putih, alangkah bagusnya kalau ada secara medis bisa diperuntukkan juga ke anak-anak di bawah 18 tahun akan lebih bagus. Artinya anak-anak ketika belajar tatap muka juga makin merasa tenang, orang tua pun juga merasa tenang, dan pendidikan akan berlangsung dengan bagus juga. Dan tidak ada salahnya kalau sekarang kan kenapa mahasiswa itu tidak masuk dalam program prioritas vaksin? Karena kan kalau mahasiswa biasanya udah 18 tahun ke atas ya. Dan dia sudah bisa divaksin harusnya. Sebenarnya menurut saya juga bisa dimasukkan dalam daftar prioritas bersama para pendidik, sehingga untuk universitas perguruan tinggi juga bisa melakukan belajar tatap muka lagi mulai semester depan. Dan saya pikir masih ada waktu untuk memasukkan mahasiswa itu untuk program vaksinasi. Komunikasi dan sosialisasi Mas itu juga menjadi perhatian karena beberapa kali kan kita mendapat hoax ternyata bahwa sekolah akan mulai bulan sekian gitu. Ternyata bukan dari Kemendikbud, bukan dari dinas. Nah ini memastikan supaya kita tidak semakin stres karena mendapat informasi yang simpang siur. Bagaimana Mas Yoga? Ya ini kan tugas dari pemerintah pusat ya. Kadang emang kita kan berpacu dengan media sosial yang kadang mereka jauh lebih maju dari kita meskipun dampaknya juga sebenarnya sangat besar bagi kita. Saya pikir ini pola komunikasi pemerintah harus betul-betul ditingkatkan karena selama ini masalah komunikasi menjadi salah satu titik kelemahan pemerintah dalam menangani COVID seperti ini. Kalau kita umpamanya soal pembelajaran tatap muka misalnya, kalau toh nanti SKB 4 Menteri itu mau diberlakukan, ya mulai sekarang pemerintah mengumumkan soal itu, sehingga nanti pemerintah daerah, sekolah-sekolah itu punya kepastian apa yang akan dilakukan. Saya pikir mulai sekarang masih cukup waktu lah, masih ada beberapa bulan untuk memberikan panduan kepada para stakeholder di bidang pendidikan. Karena kalau tidak kita mulai sekarang ya nanti takutnya istilahnya terburu-buru sehingga pelaksanaannya juga pasti tidak optimal. Baik, berarti kita pun sebagai media massa juga harus terus mengawasi ya Mas Jaka dan kemudian memberitakan secara berkala, jangan kemudian one off begitu ya. Baik, semoga kita bisa menemukan cara yang paling baik untuk vaksinasi demi mutu pendidikan. Mas Jaka, terima kasih sudah di tempat ini Mas. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, jika memang harus kembali menggelar belajar tatap muka, adaptasi protokol kesehatan harus diterapkan dengan ketat. Kesiapan pihak sekolah, guru, siswa, orang tua, dan pemerintah daerah harus jadi syarat mutlak agar target belajar tatap muka bisa kembali digelar. Harus dipastikan pula kasus COVID-19 sudah melandai. Mari kita awasi sama-sama prosesnya. Dan pemirsa, inilah akhir dari Editorial Media Indonesia. Saya kembali bergabung bersama teman-teman Sarah Wayne dan Jason Sambo. Teman-teman silakan.